Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dahsyat, luar biasa, dan hebat, amin. Ya, jadi hari ini aku mau sharing firman Tuhan nih teman-teman. Tapi aku percaya firman Tuhan yang hari ini aku sharing, itu bukan hanya jadi berkat buat aku aja, tapi juga buat teman-teman semua. Oke, so selamat datang di ibadah GoTNT online ya. Nah, tema apa sih yang mau aku angkat nih? Yang mau aku sharingin ke teman-teman semua? Jadi gini, tema yang mau aku angkat ini cukup sering dibahas di kita gitu ya, orang-orang Kristen gitu. Tapi aku nggak mau berhentinya nih ngebahas ini. Kenapa? Karena tema yang mau aku bahas ini itu tuh gampang diomongin tapi susah buat dilakuin. Nah, udah tahu ya judulnya ya, udah tahu ya temanya ya. Temanya adalah memiliki iman. Oke ya. Kenapa sih aku angkat tema ini gitu? Karena dari apa yang aku alamin, dari apa yang aku pernah lihat gitu, bahwa banyak gitu orang-orang yang bilangnya sih anak Tuhan gitu, bilangnya orang Kristen, tapi nggak pernah pakai iman. Kenapa? Karena iman itu buat mereka hanya sebuah tanda gitu. Ya, jadi kalau tanya orang, tandanya lu jadi orang Kristen apa sih? Gue punya iman. Nah, itu yang sebenarnya ya nggak salah sih, cuman kayak nggak menggunakan semestinya aja gitu ya, tidak menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih gitu ya. Nah, apa yang aku tangkap di sini adalah bahwa iman itu lebih daripada itu teman-teman ya. Fungsi iman itu lebih daripada itu, bahwa sebenarnya iman itu bisa menjadi solusi ya daripada apa yang sedang kita alamin, dari masalah-masalah kita, dari apa yang lagi menjadi ketakutan kita, yang lagi menjadi problema kita ya. Iman gitu ya, iman bisa ngebantu kita gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman, kita buka yuk di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Oke, yuk kita buka semuanya ya. Aku udah buka nih ya. Kalau misalnya kita lihat judulnya adalah Elia dan Janda di Sarfat. Nah ya, kita baca bareng-bareng yuk dari ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Oke, nah teman-teman, sebenarnya lewat firman ini apa sih yang mau aku sharingin, apa sih yang mau aku bagi? Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari kondisinya si jandanya ya, janda ini tuh dia mengalami dua hal sebenarnya ya, dua hal yang bisa membuat dia sebenarnya nggak pakai iman gitu ya. Pertama adalah dia hanya memiliki sedikit bahan makanan gitu ya, dia hanya memiliki sedikit bahan makanan gitu teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di ayat 12 tadi, dikatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Buli-buli itu kayak gentong gitulah, kayak ya kan gentong lah ya, pokoknya tempat buat naruh sesuatu gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di ayat 12 yang terakhir tadi, itu dikatakan bahwa setelah kami memakannya maka kami akan mati.
gitu. Jadi ini urusannya hidup dan mati, teman-teman. Ya, urusannya hidup dan mati gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang gitu ya, yang mungkin urusannya hidup dan mati gitu tentang makanan gitu ya, ini makanan gue satu-satunya nih, gue nggak makan ini gue mati nih. Terus tiba-tiba problem kedua datang, ada orang yang nggak dikenal sama janda ini, dia minta makan, gitu ya, dia minta makan nih, gitu. Logika kita sebagai orang pasti kayak, ngapain sih ngasih, ya gak sih? Kebutuhan gue aja belum terpenuhi kok, gitu ya, kebutuhan aku aja belum terpenuhi. Masa ya sih aku harus ngasih? Nah, disinilah iman diuji. Iman si janda ini diuji, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat respon dia di ayat 12, waktu disinggung sama si Elia, tolong dong bawain aku makanan. Janda ini malah ngomong, ya kan? Sesungguhnya apa yang aku punya cuma segitu-gitunya, gitu kurang lebih ya. Yang aku punya cuma segitu-gitunya tuh. Abis itu aku udah gak bisa makan lagi. Tapi abis itu Elia mengatakan firman Tuhan, ya enggak? Bahwa sesungguhnya Tuhan akan memberikan engkau persediaan makan yang cukup sampai hujan turun atas muka bumi, gitu ya kan, tadi dibilang tuh di ayat selanjutnya. Hingga akhirnya di ayat ke-15 wanita ini menggunakan iman. Disinilah titik poin dia berputar, gitu ya. Mungkin awalnya dia sempat nggak percaya gitu, dia sempat kayak masa sih gitu. Makanya dia ngomong di ayat 12 untuk menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya nggak yakin juga gitu. Masa iya sih gitu. Nah, cuman karena ada firman Tuhan ini yang mengatakan gitu, akhirnya iman dia tumbuh. Gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, setelah dia melakukan apa yang sudah dikatakan, akhirnya hasil akhirnya apa nih? Ya, kalau misalnya kita lihat di ayat 16 kan, tepung dalam tempayan itu akhirnya nggak habis-habis, teman-teman, untuk sementara waktu ke depan. Gitu, sampai wanita ini bisa mencari lagi yang baru gitu. Jadi saat dia pakai nih, dia ambil, tempatnya kosong nih, dia berbalik, pas dia mau lihat lagi udah ada lagi isinya, gitu ya. Semua itu bisa terjadi karena si janda ini memiliki iman atas apa yang difirmankan, gitu. Seandainya saat Elia berkata, kasih gua makanan dong, terus dia nggak beriman gitu dengan apa yang sudah difirmankan juga melalui Elia, ya maka dia akan mati di hari itu, gitu ya. Tapi karena dia memiliki iman, teman-teman, dia diselamatkan ya. Banyak ya cerita-cerita tentang memiliki iman di Alkitab juga gitu. Contoh misalnya yang wanita pendarahan ya, berapa, 14 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, dia imannya apa coba? Menjamah jubah Yesus. Dibilang sendiri kan, melalui iman dia bilang, jika saja bisa kujamah jubahnya maka aku akan sembuh. Akhirnya sembuh nggak? Sembuh. Akhirnya masalahnya selesai nggak? Selesai. Sama dengan janda ini. Masalah dia adalah dia udah nggak punya apa-apa lagi. Dia tinggal punya makanan yang segitu-gitunya gitu loh. Habis itu dia mati. Habis itu dia udah nggak ada. Tapi karena dia punya iman, teman-teman, dia diselamatkan. Dia mendapatkan kekuatan yang baru dan keselamatan yang baru gitu, yang nggak dikira-kira gitu. Yang nggak tahu datangnya dari mana. Ya cuma dari Tuhan doang. Itu, teman-teman, iman. Ya, jadi kita harus gunakan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, iman yang seperti ini nih. Ya, maksudnya apa sih? Bukan berarti kita praktekin secara belak-belakan ya. Aku harus habisin semua makanan di rumahku, terus sampai sebungkus mie terakhir, lalu aku harus memberikannya kepada orang yang kelaparan gitu. Ya, nggak gitu, teman-teman. Oke? Ya, kita praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari seperti yang lain. Contoh misalnya, teman-teman lagi menghadapi sebuah masalah, kayak contoh ujian. Nah ya, teman-teman udah belajar ya, pasti dong kalau mau ujian belajar, ya enggak? Teman-teman udah belajar nih, tapi teman-teman nggak yakin bisa dapat bagus, padahal belum ujian gitu ya. Imanin dulu aja, gue pasti dapat bagus, karena satu, kita sudah belajar. Dua, kita juga pasti udah melibatkan Tuhan gitu. Pasti sebelum belajar kita berdoa, ya enggak? Selesai belajar kita berdoa. Sebelum ujian pasti guru bilang apa? Berdoa dulu, ya kan? Nah, itu kita udah libatkan Tuhan gitu. Kita beriman aja sama Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan iman kita dari Tuhan. Saat kita lepaskan iman kita dari Tuhan, kita akan menggunakan kekuatan sendiri. Dan hasilnya akan menjadi kebalikan dari firman ini. Gitu, teman-teman. Ya, kalau misalnya wanita ini nggak pakai iman, ya udah, cerita dia nggak ada di Alkitab. Ya, cerita dia hilang gitu, nggak ada di Alkitab, nggak dikasih tahu tuh bahwa dia bakalan memiliki minyak dan bahan roti untuk waktu yang lama.
Nggak dikasih tahu karena dia nggak punya iman. Tapi karena dia punya iman, firman ini tercatat, teman-teman. Oke? Itu dia, teman-teman. Kita harus memiliki iman. Kenapa sih kita harus memiliki iman? Karena fungsi iman bukan hanya untuk sebagai tanda bahwa kita orang Kristen, tapi juga sebagai penyelamat kita. Karena iman kita ke siapa? Iman kita ke Tuhan. Iman kita ke Tuhan Yesus. Oke, teman-teman ya. Jadi ini aja sebenarnya yang mau aku sharingin. Gitu. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut, teman-teman. Tuhan mau kita belajar untuk percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Jadi jangan heran kalau Tuhan itu selalu minta untuk kita percaya lewat firman Tuhannya. Karena memang itu yang Tuhan mau ajarkan. Oke, teman-teman, terus semangat di dalam Tuhan ya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman sekalian untuk terus nih pantengin ya, untuk terus stay tune di Instagram kita @go_tnt dan juga di YouTube kita ya, di Go Bogor. Teman-teman tinggal cari aja tuh GO spasi Bogor. Udah pasti langsung ketemu ya. Karena di situ nanti kita akan melihat nih firman-firman ya kan, sharing-sharing yang dibagiin sama kakak-kakaknya. Gitu. Dan firman-firman itu pasti bisa menguatkan kita semua. Kayak firman hari ini. Iya ya. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi tetap stay tune di sosial media yang kita punya ya. Terima kasih semuanya udah mau sama-sama dengan firman Tuhannya. Saya percaya buat teman-teman hari ini belajar bahwa kita harus memiliki iman. Oke? Karena dalam iman itu maka akan ada keselamatan. Dari iman itu akan ada suatu perubahan yang baru dalam hidup kita. Amin semuanya. Amin ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Shalom, God bless. Sampai jumpa di ibadah GoTNT online minggu depan. Bye-bye. God bless you.